sih pada saat berkreasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Emma dan gue umur gue 36 tahun. Gue seorang ibu dengan 2 orang anak. Keseharian gue sehari-hari yaitu bekerja sebagai salah satu karyawan bank swasta. Dan selain itu juga gue punya usaha yang memang udah gue jalanin dari tahun 2005, yaitu ya tergabung di anggota Pusat Industri Kayu dan Mebel, yang mana ini udah ada sejak tahun 2005. Tapi untuk usahanya sendiri itu sih sebelum 2005 kita juga udah ada gitu. Kebetulan di sini memang baru baru ada tuh 2005, akhirnya kita bikin pameran juga. Dan di sini kalian tuh bisa lihat macam-macam jenis-jenis furnitur gitu ya. Jadi mau model kitchen set atau dari mau ruang tamu atau tempat tidur atau macam apapun lah gitu. Di sini tuh ada, bisa kalian datang ke sini. Asal mulainya bisnis furnitur ini karena menurut gue itu furnitur itu everlasting ya. Semua pasti akan memerlukan ini. Khususnya misalnya setiap orang tuh kan pasti akan menikah, dari muda menjadi akan menikah, dan itu juga pasti akan punya rumah, kan ada tempat tinggal, dan membutuhkan apa? Furnitur. Itu kenapa furnitur? Karena sesuatu hal yang dibebasi itu bisa setiap dari generasi itu pasti bisa gitu. Pasti dia membutuhkan. Itu sih yang alasannya mendasar kenapa saya tuh ngambil bisnis ini. Misinya usaha furnitur ini karena gue itu pengen menjadi orang yang bisa sukses lah ya, bisa bantu orang tua, keluarga. Terus yang paling penting sih impian gue ini, kenapa gue pengen usaha ini, gue pengen bikin masjid sih. Itu sih inti yang paling besar, karena kalau cuma jadi karyawan kayaknya nggak mampu deh untuk bisa mewujudkan itu gitu kan. Jadi gue sambilan ini, kebetulan ini usahanya dari orang tua sih, jadi gue tinggal terusin aja. Dan sampai sekarang sih alhamdulillah masih berjalan. Dan walaupun ada pandemi, alhamdulillah kita masih tetap masih terima order sih, walaupun memang agak merosot sih daripada sebelum pandemi, tapi tetap kita bisa bertahan. Definisi mobil menurut gue itu sesuatu yang wajib bagi gue. Apalagi kan gue itu bekerjanya di bagian marketing ya. Marketing itu kan ketemu banyak orang, dan usaha gue juga kan marketing juga, jadi mobile. Dan gak mungkin gue gak pakai mobil, karena kan juga perlu waktu biar cepet dan segala macem. Gue harus punya kendaraan pribadi sendiri, jadi mempercepat bisnis gue dan kerjaan gue bisa cepet lancar lah, bisa bisa waktunya tuh nggak menunggu lama gitu. Kalau misalnya pakai umum kan gue harus tunggu, dan kalau udah janjian takutnya telat. Kalau misalnya pakai mobil sendiri kan jadinya keperluan itu bisa di cover lah di mobil itu gitu. Kenapa gue pakai Laras? Karena menurut gue itu nyaman aja, karena gue suka mobil yang memang gede gitu. Jadi
agak luas aja gitu. Gue karena memang dari dulu sih memang mobilnya biasanya pakainya agak gede-gede. Kalau nggak gede agak lebar dan panjang aja. Karena gue juga banyak bawa barang gitu, barang misalnya berkas-berkas atau apa yang lain lah gitu. Jadi bagi gue tuh harus nyaman juga di mobil. Karena mobil bagi gue tempat tinggal kedua selain rumah. Awal mulanya gue belajar nyetir itu waktu gue zamannya SMA kelas 1 kalau nggak salah. Gue ada pengalaman sih sedikit nih, agak kesel dan gimana akhirnya kesalahan ini bikin gue jadi bisa bawa mobil. Waktu itu yang ngajarin gue om gue sendiri, mungkin dia gedek kali ya, gue nggak bisa. Terus akhirnya dia bilang gini, udah lu terima aja deh kalau lu cuma bisa disetirin doang. Nah dari situ tuh tantangan yang bagi gue akhirnya minta ajarin sama orang lain, dan akhirnya gue berhasil deh belajar sampai sekarang, dan dia sudah mengakui emang udah bisa ya sekarang. Bisa, karena ya tantangannya tadi, karena gue dikatain terima aja lo jadi disetirin gitu. Gue gak terima tuh yang disitu. Akhirnya gue belajar dari SMA, akhirnya gue dari SMA udah dipercaya sama orang tua gue akhirnya untuk bawa mobil sendiri gitu. Gue juga ada pengalaman nih yang paling mendebarkan banget ya, waktu lagi gue bawa mobil mau ke kantor, terus tiba-tiba ada orang yang nengok-nengok karena gue motor nih, beberapa motor. Kakak itu mobilnya bannya. Gue bingung dong. Nah otak gue pasti berjalan nih lempeng. Terus gue lihat gue parkir di tempat perusahaan yang agak rame, terus gue parkirnya paralel deket mobil yang lainnya. Gue berhenti, gue kunci, abis itu pintu gue, dan itu ternyata mobil gue itu tidak bermasalah atau enggak, bannya tuh nggak ada yang kempes. Dan security di perusahaan yang gue berhenti itu dia nyamperin gue, mbak untung mbak parkir di perusahaan ini, karena sudah ada yang ngepung mbak beberapa motor, kalau nggak salah 5 motor dengan pengendaranya masing-masing 2 orang udah ngepung mbak di belakangnya gitu. Terus hati-hati ya, itu pengalaman mendebarkan loh. Terus pas udah gue kunci itu, terus orangnya itu jangan hati-hati ya kak di jalan nanti kayak gitu. Gue tuh agak takut, ternyata pas dikasih tahu sama security di sana, ternyata itu orang udah ngintai gue. Terus habis itu ya gue agak takut juga sih. Untung gue masih alhamdulillah diselamatin sama orang-orang yang baik, dan security itu menjagain gue. Akhirnya orang-orang tersebut tidak jadi melancarkan kejahatannya, alhamdulillah banget gitu. Jadi tapi sih agak harus ekstra hati-hati deh gitu. Gue paling gak suka ya pada saat gue mengendarai mobil itu, ada pengendara yang tiba-tiba nyerong ke kanan atau ke kiri tanpa ada sen, dan gue arahnya mau lurus. Nah itu kan gede banget ya, maksudnya aduh please deh, kalau misalnya mau jalan itu tuh harus hati-hati dong, lihat kanan kiri. Kadang-kadang dia cuma memikirin diri sendiri aja gitu. Gak suka gue yang kayak gitu tuh, bikin emosi. Biasanya tuh emosi, udah macet ya gak sih, terus tiba-tiba ada orang kayak gitu gak sadar. Untuk perawatan mobil atau maintenance mobil, biasanya gue itu melakukan steam mobil di tempat cuci mobil ya. Terus kalau kotor sedikit aja gue langsung ke ke tempat pencucian mobil. Tapi kalau misalnya nih tiba-tiba malam-malam mobil gue kena hujan, terus kan kotor dong. Gue kan orangnya nggak bisa kotor, pengen tuh selalu bersih, menggilap dan segala macam tuh mobil gue. Gue nyuci sendiri jam 9 malam, jam 10 itu nggak masalah, yang penting mobil gue bersih gitu ya paling penting. Untuk sarana dan prasarana lalu lintas di Indonesia itu menurut gue ada beberapa ya. Misalnya kan sekarang kondisinya lagi hujan nih, banyak banget tuh yang aspal tuh yang bolong-bolong dan segala macam. Itu tuh kalau misalnya nggak kita tuh nggak hati-hati, nggak aware ya, lumayan tuh ngedajudak ke mobil atau segala macam. Makanya untuk ini lebih baik sih menurut gue agak sedikit diperhatikan lah itu untuk aspalnya, karena kan juga itu buat keselamatan bersama gitu. Terus kalau untuk yang polisinya sih udah sigap banget ya sekarang ya di mana-mana, apalagi kan lagi kondisi pandemi ini, polisinya juga udah banyak berjaga-jaga, terus udah aman deh pokoknya pengamanannya. Cuman ya itu lagi aspalnya dong segera dirapiin, apalagi khususnya di jalan arah-arah Senen menuju Mangga 2. Kenapa harus milih emang Furniture Gallery? Karena kita itu udah usahanya tuh 30 tahunan lebih gitu. Maksudnya memang udah orang-orang yang berpengalaman, dan tukang-tukangnya juga orang-orang berpengalaman, dan kita itu
orang yang kayu jati gitu. Jadi nggak akan cepet nggak akan cepet rusak, kemakan rayap atau kemakan hujan dan segala macam. Dan kalau misalnya bedanya adalah kita juga bisa custom, terus bisa pilih warna juga yang sesuai yang kalian mau deh pokoknya. Kita tuh bisa, pokoknya welcome banget gitu. Jadi kalau misalnya kalian memang ada keperluan atau apa untuk senang itu bisa DM atau balik lagi di IG kita. Ya, tadi saya sebutin di Emma Furniture Gallery dan alamatnya di Jalan Jatinegara Kau nomor 2 di pusat promosinya, atau enggak di workshopnya di Jalan Jatinegara Kau nomor 4 ya. Itu deketan situ juga. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton videonya dari awal sampai